Kemudian untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini, pemirsa ada MAPI, kemudian ada CTRA, ada Akra, dan juga ada SMDR dengan masing-masing rekomendasi buy. Iya, baik pemirsa tadi sudah kita ulas sejumlah sentimen dan Pak Praska kalau misalnya kita review sedikit juga terkait dengan perdagangan kemarin ada panic selling cukup besar ya Pak ya di saham PANI. Anda melihat sejauh apa kemudian insiden ataupun bencana kemarin ya terkait dengan banjir mempengaruhi hal tersebut dan sejauh apa apakah PANI masih akan terus melanjutkan koreksi atau sudah mulai ada pembalikan arah nih Pak Praska? Ya baik, jadi untuk saham PANI salah satu sentimen pemicu memang tidak dipungkiri adalah masalah kemarin ya. Bisa dikatakan dampak dari adanya banjir kecil ya, seperti itu genangan ya di peak 2 yang menjadi digadang-gadang menjadi andalan dari PANI seperti itu dan memang ini menjadi tekanan bagi saham PANI tentunya untuk jangka pendek ini. Nah untuk ke depan mungkin ya kita akan melihat bagaimana perkembangannya ke depan ya dari sisi peak 2 itu bisa dikatakan tuh menyelesaikan masalah banjir tersebut ya kan meskipun masih sifatnya kecil kalau bisa diperbaiki dan juga bisa lebih stabil maka otomatis saham PANI bisa kembali recovery. Namun secara teknikal memang saham PANI itu diperkirakan menuju support di level 10.350 ya di level support kuatnya untuk di jangka pendek menengah dan kondisi kemarin itu menjadi salah satu sentimen jangka pendek aja untuk tekanan di saham PANI yang sebelumnya sudah mengalami koreksi. Kalau saya lihat di sini tren dari sejak mencapai titik di periode sekitar bulan semester 2 tahun 2025 di level 16.000 saat ini ke level 10 ribuan. Nah ini yang dikatakan sudah berada dalam tren bearish karena fase distribusi seperti itu. Baik, ini artinya kemudian kita masih perlu mempertimbangkan arah-arah ke depan ya Pak ya untuk kemudian mempertimbangkan PANI. Baik, Pak Praska kalau kita lihat di sini juga ada kemudian pelemahan saham perbankan ya Pak ya dari BBCA yang kemarin juga turut menekan indeks. Review Anda seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita katakan, memang pelemahan saham-saham perbankan dikarenakan oleh tadi yang saya sampaikan di awal adalah antisipasi terhadap perubahan perhitungan dari MSCI tersebut karena itu menyasar pada saham-saham big cap yang notabene mungkin banyak dimiliki oleh investor institusi juga khususnya investor institusi di lokal ya seperti itu dan juga asing ya yang masih memegang portfolio dari fund manager. Nah ini yang membuat untuk kepemilikan atau exposure ke saham-saham big caps di samping saham-saham konglomerasi yang difokuskan pada free float tadi ya yang tidak include pada kepemilikan warkat dan juga institusi corporate itu menjadi relatif volatile seperti itu. Di antara tadi ya saham-saham perbankan big cap BBCA, BBRI, Bank Mandiri ya mungkin BBRI juga yang menjadi sorotan biasanya dari para pelaku pasar. Di samping memang tekanan dari kinerja keuangan kan sektor perbankan masih belum cukup smooth ya, belum cukup bagus di tahun 2025 ini. Nah harapannya ke depan seiring sudah di price in menurut saya tekanannya dari sekitar 2 atau 3 kuartal sebelumnya sepanjang 2025 mungkin tekanan karena efek dari rencana perubahan perhitungan MSCI ini relatif lebih kecil. Demikian. Baik, sejauh ini saham-saham perbankan masih wait and see di tengah dengan tadi adanya proyeksi dengan peraturan terkait dengan MSCI ya Pak ya. Kemudian juga bagaimana menantikan kinerja ataupun laporan-laporan berikutnya, arahnya masih wait and see. Kita akan bahas singkat Bapak terkait dengan saham-saham pilihan untuk MAPI, proyeksi dari Pak Praska seperti apa? Ya, untuk MAPI sendiri memang secara tren fundamental ini cukup bagus ya sepanjang 2025 ya performanya cukup baik meskipun tekanan di sektor konsumsi namun di konsumsi non primer ini di retail ini cukup masih bisa bertahan seperti itu meskipun secara akselerasi pendapatan relatif sedikit melandai dan MAPI ini tadi ya kisaran untuk diakumulasi itu berada di 11.40 sampai di 11.80 dengan target price terdekat itu di level 12.60 dan maksimum di level 13.50 untuk saham MAPI. Baik, ada proyeksi yang cukup baik dari kinerja MAPI direkomendasikan buy ya di support tadi 1140 dan resistance di 1260. Untuk CTRA seperti apa Pak Praska?
Ya, demikian juga dengan CTRA ya, di tengah tren bunga yang rendah ya. Tadi kalau MAPI kan disupport oleh juga indeks keyakinan konsumen yang cukup membaik ya. Mhm. Kembali loncat dari level 121 sekarang ke 124-an, dan kalau di sini si Putra itu tren penyaluran kredit properti ini kan juga sudah sedikit mulai membaik ya, dan kinerja emiten Ciputra Development di sini kan juga saya lihat juga cukup positif ya sepanjang 2025 hingga kuartal 3, sehingga sahamnya yang masih cenderung bergerak dalam tren bearish jangka menengah ini menarik untuk dikoleksi, dan targetnya tadi untuk akumulasi di kisaran 850 sampai di level 880, sementara untuk target exitnya terdekat itu bisa di level 980 untuk Ciputra Development. Baik, untuk CTRA proyeksi yang menarik juga diiringi dengan kinerja yang cukup perform begitu ya dari CTRA. Kita ke Akra dan SMDR seperti apa Pak Praska? Ya, untuk Akra di sini memang salah satunya tertolong oleh katalis ya, sentimen minyak ya, karena dengan adanya isu geopolitik di Timur Tengah, yaitu di Iran dan juga di Venezuela, ini membuat harga minyak berpotensi kembali bergejolak, sehingga Akra disarankan untuk bisa akumulasi di level 12.30 sampai 12.60, dan target price itu di level 13.40 untuk jangka pendek. Di samping mana juga performa juga didukung membaik ya Akra di sepanjang memasuki semester 2 2025 seperti itu. Baik, Akra menarik di angka 1230 sampai dengan 1260 ya. Baik, Ya. SMDR seperti apa Pak Praska? Ya, untuk SMDR sendiri juga menurut saya di sini buy, tapi lebih kepada trading buy ya, karena sudah mengalami akselerasi yang cukup signifikan ya. Dari level 300 sekarang sudah tembus di sempat di 460-an. SMDR juga karena didukung juga dengan performa yang bagus ya di sepanjang 2025 ini. Teknikalnya SMDR itu disarankan trading buy ya, dengan tadi akumulasi di level 400 sampai 420. Namun target itu dekat di level 450 ya. SMDR diuntungkan dengan aktivitas shipping yang mungkin kembali bisa membaik, khususnya kalau khusus di berkaitan dengan komoditas migas seperti itu. Baik, SMDR direkomendasikan trading buy, menarik di support tadi 405 dan target price di 480. Baik, Pak Praska, mungkin satu pertanyaan terakhir, bagaimana proyeksi Anda terkait dengan IHSG hari ini, support dan resistensinya, boleh di-share seperti apa Bapak? Ya, untuk hari ini IHSG kemungkinan besar pembukaan akan menguat ya. Namun dalam tren sesi 2 diperkirakan akan sedikit mengalami koreksi ya, di kisaran itu di 8.857 sampai di 8.960, karena bisa dikatakan pergerakannya masih cukup volatile, tadi tertekan oleh saham-saham yang mungkin exposure dengan potensi pengurangan exposure akibat perubahan perhitungan MSCI, plus profit taking juga di tengah kondisi market yang menurut saya di pasar Indonesia ini sudah cenderung jenuh beli seperti itu. Baik, diperkirakan kemudian tadi di support 8.859 dan juga resistensi 8.960 ya Pak Praska. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Praska Putrantio, CEO Advisor.id sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Praska. Terima kasih, selamat pagi.